Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kursus Mekanika BSS Training Center. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan cara kerja sistem injeksi pada Scoopy. Jadi nanti kita akan perlihatkan posisi komponen-komponen yang menunjang atau yang bekerja dalam sistem injeksi Honda Matic khususnya. Sebelum itu, teman-teman silakan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kursus Mekanika BSS Training Center. Pada kesempatan pagi ini untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kursus Mekanika BSS mengadakan promo diskon besar-besaran. Jadi ada kelas 3 bulan belajar mesin, praktek langsung mesin sampai mahir selama 3 bulan dengan biaya 1.995.000 saja. Gak ada di tempat lain biaya dengan semurah itu, dan fasilitas mesin dihidupkan. Jadi kalau sudah praktek bongkar pasangnya lancar, mesin wajib dihidupkan agar tahu bahwa proses kerjanya itu sudah sempurna atau tidak. Jadi kalau di tempat kursus lain itu cuma sekedar bongkar pasang gitu aja. Dan penghidupan mesin diberikan saat ujian akhir aja 1 kali ya. Jadi kita tidak merasakan hasil kerja kita sudah bagus atau tidak. Tapi kalau di ABSS Training Center, setiap kamu sudah memahami cara bongkar pasangnya sudah benar, maka motor mesin tersebut wajib dihidupkan. Agar kamu tahu, ternyata pemasangan noken as itu kalau salah, akibatnya seperti ini, gigi timing tidak tepat seperti ini, topnya tidak tepat seperti ini, itu sudah ada semua. Karena di bengkel nanti kamu tidak hanya bongkar pasang mesin, tapi menghidupkan dan membuat mesin itu lebih bagus dari sebelum kita perbaiki. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut. Komponen utama pada sistem injeksi ini terletak pada bagian pompa bensin dan throttle body. Nah, ini throttle body, ini pompa bensin. Sedangkan sistem kelistrikan yang paling utama berada pada ECU. Ya, seperti ini ya. ECU untuk motor Scoopy ini menggunakan 2 soket, ada soket hitam yang ini, soket hitam, dan ada soket coklat yang ini. Soket hitam khusus untuk bekerjanya para sensor, mulai sensor kelembapan udara, sensor tekanan udara, sensor oksigen, kandungan oksigen pada gas buang, sensor panas mesin pada oli, sensor tekanan bahan bakar, dan sensor kemiringan atau bank angle sensor. Itu semua diatur oleh soket warna hitam ini. Jadi ada arus masuk dari sensor, arus keluar menuju ke injektor, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bagian soket coklat terdapat kabel besar ada 4, O5, dan kabel kecil ada 1. Kabel merah strip kuning, merah strip putih, dan merah strip biru itu adalah arus dari spool. Arus dari spool atau penghasil arus. Sedangkan arus merah strip hitam, kabelnya besar itu arus keluar dari ECU menuju ke sekring atau relay kaki 5, box sekring. Jadi semua arus itu diambil dari kabel hitam strip merah strip hitam. Itu ya. Nah, hijau massa ya, kalau yang hijau massa. Semua motor Honda itu kabel hijau massa. Oke, lanjut. Selain ECU, di sini juga ada pompa bensin atau fuel pump. Fuel pump ini nanti akan menghasilkan tekanan 294 kPa atau 3 bar. Jadi kalau nanti kamu ukur, misalnya ada masalah pada tarikan mesin atau kecepatan saat bukaan handle gas itu, saat kecepatan tinggi tersendat,
ada kemungkinan suplai bahan bakarnya terlambat karena full pump lemah. Jadi ketika kita tahu full pumpnya lemah atau tidak, biasanya kita buka pada bagian soket ini, ditekan. Setelah ditekan dia ditarik, kemudian di sini nanti disambungkan alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan. Jadi ketika kita pasang alat ukur, kunci kontak on, maka di situ nanti akan terjadi pengukuran. Jika hasil pengukurannya kurang dari 2,7 bar, berarti full pump lemah. Begitu sebaliknya, jika melebihi 3,5 bar, berarti tekanan full pump over pressure, tekanan terlalu tinggi. Penyebabnya bisa jadi karena filter saringan atau pempesnya itu yang bermasalah. Kemudian ada kotoran yang masuk ke dalam celah sehingga tekanannya menjadi tinggi, atau bahkan karena tersumbat. Jadi tekanannya malah turun. Itu yang sering terjadi pada bagian fuel pump atau pompa bensin. Setelah dipompa dengan tekanan 3 bar atau 294 kPa, maka bahan bakar akan dikirim melalui pipa khusus, namanya fuel feed hose. Pipa khusus sampai ke injektor sini. Jadi saat kunci kontak on, full pump bekerja, bahan bakar sudah standby di injektor. Tinggal nunggu sensor dari ECU ini. Ketika sensornya ini memerintahkan untuk menyemprot, maka bahan bakar akan disemprotkan menuju ke klep hisap atau intake manifold. Jadi ke intake pot sana ya. Kapan perintah untuk penyemprotan terjadi? Jika noken as menekan klep hisap. Jadi saat ada tekanan pada klep hisap, maka ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprot. Ini ya injektor ya. Nah, ini. Sama cara bukanya ini ditekan turun terus ditarik ini. Oke. Kode kerusakan pada injektor itu biasanya panjangnya 1 kali, pendeknya 2 kali. Atau kita baca 12 kode. Karena kode panjang itu berarti 10, kode pendek berarti 1. Jadi panjang sekali, pendek-pendek 2 kali. Panjang sekali, pendek-pendek 2 kali, dan itu terus berulang, berarti injektor harus diganti. Jadi nggak ada lagi servis, perbaikan, dan lain sebagainya. Langsung ganti aja. Percuma kita servis, kita bersihkan juga nanti tetap tidak optimal. Itu untuk injektor. Kemudian di belakangnya injektor ini ada throttle body ya. Throttle body itu seperti ini bentuknya. Throttle body. Di sini nanti ada 3 sensor ya, throttle body ini. Ada sensor tekanan udara, disebut manifold absolute pressure. Ada sensor suhu udara, disebut air temperatur sensor. Intake air temperatur, IAT, intake air temperatur. Artinya sensor yang mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam mesin. Kenapa harus dideteksi? Karena kalau suhu panas, kandungan airnya sedikit, bahan bakarnya juga sedikit aja sudah terbakar sempurna. Lain ceritanya kalau yang masuk ke dalam mesin udara dingin, itu kandungan airnya lebih banyak. Nah, untuk bisa terjadi pembakaran sempurna, bahan bakarnya juga harus lebih banyak. Itu fungsi dari sensor temperatur dan sensor tekanan udara. Kalau tekanannya semakin kencang, ini tekanan yang dideteksi di venturi ya. Venturi itu adalah sudut yang atau lubang yang di bagian tengah dari throttle body. Lubang yang paling sempit itu disebut venturi. Di situ nanti ada sensor MAP, namanya manifold absolute pressure. Jika tekanannya tinggi, suplai bahan bakar dikurangi. Karena tekanan tinggi itu berarti udara berembus pelan. Ketika udara berembus kencang, maka tekanannya akan meningkat dan bahan bakar ditambah. Itu tugas manifold absolute pressure MAP. Nah, di bawahnya MAP lurus dengan pengungkitnya katup kupu-kupu, itu ada throttle position sensor. Throttle yang dimaksud di sini sebenarnya berfungsi sebagai
skep, mengatur diameter venturi seperti skep pada karburator. Cuman beda bentuk. Kalau yang di sini skepnya berbentuk plat bulat ya. Plat bulat seperti cuk ya, yang akan terbuka dan menutup. Nah, fungsi TP sensor itu, throttle position sensor itu mendeteksi bukaan secara derajat ya, bukaan dari katup kupu-kupu. Jika throttle-nya terbuka seperempat, suplai bahan bakar akan berbeda dengan throttle saat terbuka 50%. Jadi 90 derajat bukaan berbeda dengan 180 derajat bukaan. Yang 180 suplai bahan bakar lebih banyak, yang 90 derajat suplai bahan bakar lebih sedikit. Itu untuk throttle position sensor, tepatnya yang bawah ini ya, yang lurus dengan skep langsung ini. Yang kemudian di belakangnya lagi turun lagi di bawah sini ada sensor panas mesin, engine oil temperature, EOT, engine oil temperature. Kenapa sensornya ada di sini? Karena sensor ini mendeteksi oli yang turun dari head cylinder. Jadi pompa oli mengirim oli ke head cylinder, melumasi noken as, rocker arm, klep dan lain-lain. Oli kembali melalui saluran khusus, yaitu di blok silinder sisi bawah sebelah kiri. Saat sensor ini mendeteksi kondisi oli dingin, berarti suplai bahan bakar harus ditambah agar pembakarannya sempurna. Kenapa? Kalau mesin kondisi dingin membutuhkan bahan bakar lebih banyak untuk bisa terbakar sempurna. Karena suhu ideal mesin itu adalah 80 derajat sampai 95. Jadi kalau kurang dari itu mesin tidak bagus, kalau lebih dari itu pemuaiannya juga tidak bagus. Engine oil temperature, EOT ya. Tapi pada generasi motor yang menggunakan radiator, EOT-nya tidak ada ya, diganti dengan ECT, engine coolant temperature. Jadi yang dideteksi bukan oli tapi water coolant, air radiator. Turun lagi sensor yang berikutnya selain EOT dan ECT, di bawahnya head cylinder, tepatnya di lubang exhaust. Nah, itu ada sensor O2. Sensor O2 ini mendeteksi kandungan oksigen pada gas buang, supaya nanti diketahui pembakarannya sempurna atau tidak. Jika kandungan oksigennya sedikit, berarti pembakarannya kurang sempurna. Itu untuk video yang pertama ya. Nanti kita sambung pada video yang kedua ini agar memorinya tidak terlalu besar. Bisa ditanyakan di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Nanti akan kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan pada kolom komentar secara visual ya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.